Selamat datang dalam podcast Berita, berdiskusi sambil cerita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fadil, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 Universitas Sulawesi Barat. Pada episode 6 kali ini, kita akan membahas salah satu core value dari berakhlak, yaitu nilai kompeten. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola, mengembangkan dirinya, dan wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen ASN. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogy atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajaran yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau networks yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Melakukan kerja terbaik. Pengetahuan menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Membantu orang lain belajar. Sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria kantor, termasuk morning tea atau coffee, seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya. Memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil. Aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam bentuk pengembangan jejaring ahli, pendokumentasian pengalamannya, pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast kali ini. Hari ini saya bersama narasumber kita, seorang dosen muda. Beliau sudah berpengalaman mengajar di beberapa kampus, dan beliau juga sekarang mengabdi sebagai dosen di Universitas Sulawesi Barat. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih waktunya. Baiklah, nama saya adalah Adli Putra Amanda. Saya dosen di program studi peternakan, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat. Dan sekarang tergabung sebagai salah satu CPNS di sana untuk tahun 2021-2022. Ya, sebelumnya Pak Adli ini kan sudah pernah mengajar di beberapa kampus lain ya, Universitas Sulawesi Barat. Jadi Pak Adli ini bisa dikatakan sebagai dosen yang sudah mempunyai pengalaman. Nah, kita tahu bahwa dosen itu memiliki banyak kompetensi-kompetensi yang penting. Nah, bagaimana cara meningkatkan kompetensi para dosen itu? Oke, tentu saja kalau kompetensi dosen itu paling dasarnya adalah memiliki jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu adalah salah satu penanda bagaimana level dosen itu sudah berkarir di keilmuan dia. Nah, yang paling basic itu adalah namanya asisten ahli. Lalu ketika sudah selesai asisten ahli, kita akan naik ke lektor. Lalu ada lektor kepala, dan nanti pada akhirnya semua dosen itu pengharapannya adalah menjadi seorang profesor atau di jabatan fungsinya adalah guru besar. Nah, bagaimana meningkatkan kompetensinya? Berarti mereka harus rajin yang namanya melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Ada itu pendidikan, ada penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau untuk peningkatan kompetensi di bidang pendidikan, berarti dia harus turut serta mengajar
dan juga harus meningkatkan kompetensinya. Misalkan sekarang dosennya ini adalah levelnya magister, nah dia harus meningkatkan kompetensinya menjadi seorang doktor. Nah kalau untuk penelitian berarti dia harus meneliti pada bidang-bidang yang memiliki prestasi yang tinggi, seperti misalnya dia bisa bersaing di dana hibah kementerian ataupun nanti di dana-dana yang lainnya. Nah kalau untuk pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja jadi kewajiban sebagai seorang dosen. Nah untuk peningkatan kompetensi itu, dosen itu pun harus mengikuti beberapa pelatihan. Nah salah satunya itu saya sebetulnya sudah mengikutinya, yaitu adalah pelatihan pekerti dan AA atau Applied Approach. Itu adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik daripada dosen. Nah, lalu ketika sudah memiliki seperti AA itu, biasanya akan lebih mudah untuk mengurus yang namanya sertifikasi. Nah, sertifikasi itu pun juga menjadi penunjang untuk kompetensi daripada seorang dosen. Bagaimana nanti dia akan melakukan perguruan tinggi tersebut. Begitu. Ya, jadi ada beberapa peningkatan kompetensi ya yang bisa dilakukan oleh dosen. Tadi selain melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, juga bisa dilakukan dengan cara mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan seperti AA dan yang lain-lain. Baik, kira-kira seperti itulah podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Role model nilai kompeten. S. Mutadin Al-Atas, SHMH adalah nama lengkap dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Bapak Mutadin, begitu beliau biasa disapa, pria kelahiran Parepare 12 Februari 1992 ini adalah dosen aktif dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Sulawesi Barat. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pendidikan formal sarjana hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan magister hukumnya pada tahun 2014 di Universitas Airlangga Surabaya. Dengan kualifikasi seperti di atas sebagai alumni dua universitas terkemuka di Indonesia, maka kompetensi keilmuan beliau tentu tidak diragukan lagi. Dengan konsentrasi sebagai hukum tata negara, Mutadin sering memberikan masukan terhadap berbagai persoalan-persoalan mengenai kebijakan-kebijakan publik baik itu bersifat nasional maupun bersifat lokal di ruang publik wilayah Sulawesi Barat. Pendidikan non-formal beliau salah satunya adalah Training of Trainer, sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun 2013, Training of Trainer, fasilitator pelatihan anggota Bawaslu Kabupaten Kota 2018, pelatihan pembukaan dokumen litigasi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018, serta pendidikan khusus profesi advokat Peradi pada tahun 2018. Pendidikan nonformal yang telah ditekuni oleh Mutadin membuatnya sebagai dosen muda dengan segudang pengembangan pikiran, tidak hanya mendukung sebagai seorang akademisi tetapi juga sebagai seorang ASN. Dengan kapabilitas yang mumpuni, maka Mutadin sering dipercaya mengemban berbagai tanggung jawab tidak hanya di bidang keilmuan tetapi juga non-akademik. Kompetensinya sebagai dosen ASN bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan serta sistem teknologi yang digunakan saat ini dengan sangat baik. Itulah tadi podcast mengenai salah satu core value ASN berakhlak, yaitu nilai-nilai kompeten. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu bahagia.